kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama kakak di Rumah Gembira Online. Adik-adik, sebelum kita memulai sidang kita berdoa dulu yuk, kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dasar nama Tuhan dulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu ada untuk kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu juga dapat tertanam di hati kami. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau bercerita tentang seorang nabi. Nabi ini tinggal di dalam perjanjian lama. Siapakah nabi ini? Ya, dia adalah Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah nabi yang hebat. Di saat orang-orang lain menyembah Baal, Nabi Elia tetap menjadi kesaksian yang kuat. Ia tidak ikut-ikutan menyembah Baal. Nabi Elia juga merupakan seorang pendoa. Ia adalah seorang yang rajin berdoa. Doa juga merupakan rahasia keberhasilan Nabi Elia. Tapi pada suatu hari, Nabi Elia mengalami kesulitan. Apakah kesulitan yang dihadapi Nabi Elia? Yuk, mari kita simak ceritanya bersama-sama. Suatu saat, tinggallah seorang ratu yang bernama Ratu Isabel dan seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab dan Ratu Isabel bukanlah orang-orang yang menyembah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Baal. Mereka juga tidak menyukai orang-orang yang menyembah Tuhan. Bahkan, Ratu Isabel ingin melenyapkan seluruh nabi-nabi Tuhan. Ia membunuh nabi-nabi Tuhan. Nah, pada waktu Nabi Elia melihat hal itu, Nabi Elia menjadi sangat ketakutan. Nabi Elia pergi karena dia takut dibunuh oleh Isabel. Dia pergi ke padang gurun, berjalan menjauhi Nabi Isabel. Nah, pada saat itu Nabi Elia tidak meminta pertolongan Tuhan. Ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk kabur dari Ratu Isabel dan lari ke padang gurun. Setelah berjalan cukup jauh, Nabi Elia melihat ada sebuah pohon, yaitu pohon arar. Kemudian ia berteduh di bawah pohon arar. Ketika berteduh, Nabi Elia mulai menyesali perbuatannya. Ia seharusnya tidak pergi lari meninggalkan umat-umat Tuhan. Seharusnya ia memimpin semua umat Tuhan untuk menyembah Tuhan kembali dan tidak menyembah Baal. Tapi karena ia ketakutan dan tidak meminta pertolongan Tuhan, ia malah melarikan diri. Pada waktu itu Nabi Elia sangat menyesali perbuatannya. Ia juga merasa sangat putus asa. Bahkan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berharap dapat mati sekarang. Mereka telah membunuh semua nabi-nabimu yang lain. Aku adalah satu-satunya yang tertinggal. Sekarang mereka ingin membunuhku juga. Karena Nabi Elias lelah berjalan jauh, ia pun tertidur di bawah pohon arar. Ketika Nabi Elia bangun, ternyata ada seorang malaikat. Orang malaikat itu membawakan roti bakar beserta kendi yang berisi air.
Nabi Elia pun segera makan roti bakar itu dan minum dari kendi tersebut. Setelah Nabi Elia makan dan minum, kemudian Nabi Elia tertidur lagi. Kemudian malaikat itu sekali lagi membangunkan Nabi Elia. Bangunlah dan makanlah. Kamu perlu kekuatan untuk menempuh perjalanan yang jauh. Ternyata Nabi Elia memang harus menempuh perjalanan yang jauh. Nabi Elia berjalan selama 40 hari hingga sampai ke Gunung Horeb. Nah, akhirnya Nabi Elia pun sampai ke Gunung Horeb. Selama perjalanan, Nabi Elia pun terus mengeluh kepada Tuhan. Nah, kemudian apa yang dilakukan Nabi Elia di Gunung Horeb? Ketika sampai di Gunung Horeb, Nabi Elia menemukan sebuah gua sebagai tempat untuk bermalam. Tiba-tiba ada bunyi suara datang kepadanya dan berkata, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Kemudian jawab Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman Tuhan kepadanya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu tiba-tiba ada angin yang sangat besar datang, dan kemudian terjadilah gempa, dan datanglah api, dan setelah itu berhembuslah angin sepoi-sepoi. Dan sekali lagi Tuhan bertanya kepada Nabi Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman Tuhan kepadanya, "Kamu bukanlah satu-satunya yang tertinggal melayaniku. Ada 7.000 lainnya yang tidak pernah menyembah Baal." Lalu Tuhan juga berkata, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan engkau." Adik-adik, Elia menjadi sangat menyesal karena ia terus-menerus mengeluh kepada Tuhan. Dan bukannya meminta tolong kepada Tuhan, melainkan Elia terus-menerus mengeluh kepadanya. Padahal Tuhan selalu menyertai Nabi Elia. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk mengurapi Elisa menjadi nabi yang menggantikan Elia. Itulah yang terjadi kepada Elia. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar cerita mengenai kehebatan Elia sebelum ia melarikan diri? Elia adalah nabi yang luar biasa, karena orang-orang Israel terus-menerus menyembah Baal dan menganggap Baal bisa memberi mereka kemakmuran dan memberi mereka hujan, maka Elia berdoa kepada Tuhan agar tidak menurunkan hujan di negeri Israel selama 3 tahun. Dan Tuhan mendengarkan doa Elia. Selama 3 tahun tidak turun hujan, sehingga di mana-mana terjadi kelaparan. Sulit sekali mencari air untuk minum. Lalu setelah 3 tahun, Elia menantang semua imam Baal untuk membuktikan apakah benar Baal adalah Tuhan yang hidup. Dan mereka semua berkumpul di Gunung Karmel. Seluruh imam Baal berdoa dengan cara mereka. Ada yang berteriak-teriak dan juga berjingkat-jingkat untuk memanggil Baal, agar Baal menurunkan api dari langit untuk membakar korban yang telah mereka siapkan. Tetapi setelah seharian, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada api yang turun dari langit. Namun tidak demikian dengan Elia. Begitu ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan segera menurunkan api dari langit dan membakar habis korban itu. Setelah kejadian yang luar biasa itu, seharusnya Elia tidak takut pada ancaman Ratu Isabel. Namun adik-adik, keadaan Elia saat itu
seperti keadaan kita hari ini. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan selalu menyertai kita. Adik-adik, aku mau menunjukkan satu gambar hewan kepada kalian. Pernahkah kamu melihat kura-kura? Kura-kura tidak bisa berjalan dengan cepat, tetapi ia bisa melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Tahukah kamu apa itu? Ia bisa masuk ke tempurungnya, bersembunyi dengan sangat cepat. Dengan kaki, kepala, dan ekor di dalam tempurung, kura-kura merasa aman. Hari ini adik-adik, kita tidak mempunyai sebuah tempurung seperti kura-kura ini. Tetapi, kita punya sebuah tempat perlindungan yang jauh lebih aman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti kura-kura yang bisa bergerak dengan sangat cepat masuk ke dalam tempurungnya, kamu juga dapat bergerak dengan cepat untuk masuk ke dalam tempat perlindunganmu, yaitu dengan cara berdoa dan memanggil nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan dengan cepat melindungi kamu, karena Dia selalu menyertaimu. Adik-adik pernah merasa ketakutan? Adik-adik perlu ingat, ketika kalian merasa ketakutan, kalian bisa minta tolong kepada Tuhan dengan berdoa. Doamu itu penting. Seluruh doa kita, penting atau tidak penting, panjang atau pendek, semua pasti didengarkan Tuhan. Jadi tidak perlu menangis, tidak perlu ketakutan dan panik, tetapi kalian bisa datang kepada Tuhan dengan berdoa. Sekarang, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Kami juga mau belajar bisa menjadi anak-anak yang selalu datang berdoa dan berseru kepada nama-Mu dalam setiap situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hafal ayat kita ada di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 5. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Sekian adik-adik untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.